Shalom jemaat gereja keluarga tabernakel yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih dapat berjumpa kembali di dalam acara persekutuan doa. Walaupun masih dalam keadaan online ya saudara, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk kita tetap berdoa. Amin. Amin. Pasti saudara juga berkata amin di rumah. Nah saudara, kita masuk di dalam tahun 2021. Kita masih di dalam suasana tahun baru ya saudara. Kita masih berada di bulan Januari di tahun 2021. Biasanya kalau tahun baru itu identik dengan banyak hal saudara. Identik dengan resolusi tahun baru, identik dengan harapan baru, komitmen baru, dan sebagainya. Tetapi yang saya mau angkat pada sharing saya pada hari ini yaitu adalah tentang ayat akhir tahun yang saudara sudah terima. Waktu pada tahun 2020 Desember akhir, saudara-saudara sudah menerima ayat akhir tahun dan diambil secara online ya saudara. Kalau bagi jemaat di luar sana yang menonton pada saat ini tetapi tidak mengetahui ayat akhir tahun, ya ayat akhir tahun itu adalah ayat yang diambil di tahun yang sebelumnya sehingga kita memiliki pegangan di tahun berikutnya. Jadi misalnya katakanlah seperti apa yang saya akan bagikan, yaitu saya akan membagikan ayat tahun 2020. Nah, ayat tahun 2020 ini saya ambil di akhir tahun 2019 di bulan Desember. Nah, itu akan menjadi pegangan saya untuk menjalani kehidupan di tahun 2020. Nah, saudara-saudara, saya akan ajak dan membagikan ayat akhir tahun 2020 saya. Jadi ini ayat yang tahun lalu ya saudara. Bukan ayat yang baru saja saya dapat, tetapi ayat yang sudah tahun lalu saya dapatkan. Bahkan sudah saya dapatkan di akhir 2019. Kita akan membukanya bersama-sama di dalam Kejadian 27. Ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, coba perhatikan ayat ini saudara. Begitu luar biasa maknanya. Banyak sekali tersimpan makna-makna berkat di balik ayat ini. Dan saya pada saat saya mendapatkan ayat ini, saya merasa sangat senang saudara. Saya berpikir, wah kira-kira berkat apakah yang akan saya dapatkan di tahun 2020? Kira-kira apakah uang yang banyak? Apakah konsol yang mahal? Apakah barang yang mahal? Banyak sekali yang saya pikirkan. Ditambah lagi ada ayat-ayat yang berkata bahwa siapa yang mengutuki engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Wow, gitu luar biasa ya perlindungan Tuhan, saya pikir. Berarti di tahun 2020 ini saya akan mendapatkan banyak berkat, dan juga saya akan mendapat perlindungan Tuhan. Seperti itulah yang saya berpikir pada waktu saya mendapatkan ayat ini ya saudara. Namun saya akan bercerita kepada saudara mengenai pengalaman di tahun 2020 dan juga apa yang saya alami. Saya harap ini bisa menjadi sebuah masukan atau sebuah kesaksian yang memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tahu bersama di tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan pandemi COVID-19. Itu lebih tepatnya pada April awal ya saudara. Pada waktu itu saya sedang menjalani perkuliahan saya di semester genap, yaitu semester 4. Saya memiliki sebuah komitmen bahwa pada tahun ini saya akan mengerjakan semua pekerjaan dengan bagus dan teratur. Dan tepat waktu pengumpulannya tidak ngaret-ngaret. Saya selalu berpikir seperti itu, dan saya pada tahun ini pada tahun lalu, di tahun 2020 saya ingin merealisasikan itu. Namun setelah kuliah onsite berjalan sampai dengan akhir Maret, lalu kemudian di awal April tiba-tiba ada pengumuman PSBB dan kita harus kuliah online. Di situ saya merasakan down saudara. Di situ saya merasakan down yang amat sangat karena saya berpikir bahwa perkuliahan online, aduh itu bagaimana ya gitu. Saya awal-awal berpikir seperti itu. Dan
saya masih belum terbiasa jujur saudara. Kalau sekarang ya sudah lebih terbiasa. Apalagi di semester yang kelima kemarin, semester ganjil kemarin sudah lebih terbiasa lagi karena sudah berjalan selama bulan-bulan. Tapi ini baru saja berjalan saudara, dan saya merasakan ketidakbetahan. Saya berusaha melihat titik terangnya bahwa belajar online lebih enak lah dengan begini ya begitu. Banyak sekali titik terang yang saya lihat. Tetapi itu menyurutkan semangat belajar saya yang tadinya saya sudah pupuk. Saya ingin menjalankan itu di tahun 2020. Turun semangat saya gara-gara pandemik ini. Dan bukan cuma itu saudara. Di tahun lalu saya mendapatkan sebuah insiden yang lain, yaitu saya mengalami kena tipu saudara. Jadi saya mengingini sebuah konsol game. Karena saya masih anak muda, saya masih bermain video game ya saudara. Saya mengingini sebuah konsol game yang waktu itu baru saja keluar dan lagi booming-boomingnya saat itu. Karena apalagi semua orang pada stay di rumah kan, stay at home. Jadi mereka memerlukan sebuah hiburan, sebuah permainan elektronik. Saya ingin sekali konsol itu. Lalu kemudian pada waktu bulan Juni atau bulan Mei, antara 2 bulan itu saudara, saya menemukan orang yang menjual konsol itu murah di salah satu media sosial. Nah, itulah kesalahan saya. Saya tidak mencari di online shop, saya mencarinya di media sosial. Itu hal yang sangat riskan sebenarnya, tetapi ya sudah, itu menjadi pelajaran bagi saya. Kemudian saya mengalami kena tipu itu. Saya sudah mentransfer uangnya, saya tinggal menunggu barangnya katanya. Tapi saya ditipu oleh orang itu saudara. Di situ saya dimarahi oleh semua anggota keluarga saya. Yang paling marah waktu itu adalah mama waktu itu kepada saya. Karena saya memang tidak berkata, saya tidak minta izin kepada mama saya untuk saya beli konsol game itu. Karena saya tahu bahwa mama saya mungkin gak akan mengizinkan saya gitu. Tetapi rupanya dia marah karena itulah saya mendapatkan hal ini katanya. Tapi itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga saudara. Jumlah uang yang tertipu waktu itu tidak bisa dibilang kecil ya saudara. Itu cukup besar bagi saya waktu itu. Apalagi waktu itu zaman-zaman pandemik, uang susah, tetapi saya malah melakukan kebodohan yang semacam itu saudara. Lihat, di mana ayat tahunan saya yang berkata bahwa akan ada berkat yang luar biasa? Di mana di sini dikatakan bahwa Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Di mana semua itu, di mana? Nggak ada, saudara. Semua itu seolah-olah seperti tidak ada. Namun ketika saya berdoa, saya menangis waktu itu saat kena tipu, saya menangis dan saya diingatkan oleh Tuhan, "Hey, kamu mendapatkan sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Saat kamu memakai uangmu, janganlah kamu memakainya untuk hal-hal yang untuk bersifatnya foya-foya atau untuk memenuhi hasrat keinginan kamu. Kamu jangan emosional, kamu jangan langsung membelanjakan uang." Dan di situ saya langsung tersadar di situ, saudara. Dan saya akhirnya pada saat itu saya berhati-hati sekali menggunakan uang. Saya jadi belajar banyak hal. Saya jadi kerohanian saya bertumbuh. Saya belajar banyak hal. Itulah berkat-berkat yang ternyata Tuhan sediakan bagi saya di tahun 2020. Sebuah pelajaran, sebuah hal yang tidak pernah saya pikirkan. Itu selalu Tuhan sediakan. Hari ke hari Tuhan memberi pelajaran kepada saya. Saya menjadi orang yang paling mengucap syukur di tahun 2020. Karena begitu banyak pelajaran yang Tuhan berikan pada saya tahun 2020, saudara. Saya juga bukan menghitung ya saudara. Saya lebih ke arah, saya tidak menghitung secara literal, tapi saya menghitung dengan angan-angan saya. Saya menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan pada saya di tahun 2020. Itu jauh melebihi uang yang saya kena tipu itu, saudara. Atau jauh melebihi semua hal yang saya alami, keterpurukan yang saya alami. Memang betul bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan kecewa di dalam sebuah hal yang keterpurukan, mengalami sebuah penderitaan yang berlama-lama. Tuhan pasti mengangkat kita. Tuhan pasti selalu memberkati kita. Jika kita berharap dan sepenuhnya kita berdoa kepada Tuhan,
kita menangis di kaki Tuhan, kita minta Tuhan tolong, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Tergantung dari apa yang kita perbuat, tergantung dari apa yang balasan kita terhadap apa yang Tuhan ilhamkan pada kita. Kalau kita menolak apa yang Tuhan firmankan, ya tentulah kita akan keluar dari jalannya. Tetapi kalau kita mendengarkan dengan hati-hati Tuhan berfirman seperti apa, maka kita tidak akan tersesat, saudara. Kita tidak akan mengalami kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak kita alami. Walaupun penderitaan itu akan selalu ada, saudara. Penderitaan di setiap tahun pasti akan selalu ada. Tetapi saya melihat titik terangnya, saya bersyukur Tuhan masih memelihara saya di tahun 2020. Begitu luar biasa ayat yang saya terima di tahun ini. Di tahun yang lalu ini, tahun 2020. Pada tahun 2020 akhir saya juga menerima ayat, saudara. Dan ayatnya ini berbeda. Menurut saya, kalau ayat ini berbeda dari tahun lalu, maka pastilah ayat tahun lalu itu terlaksana. Amin. Pastilah ayat tahun lalu itu terlaksana di dalam kehidupan saya, maka saya mendapatkan ayat yang baru. Itu menurut keyakinan saya, saudara. Dan ayat yang saya terima di tahun 2021 ini, yaitu saya terima di Desember akhir tahun 2020, saya akan membagikannya juga kepada saudara-saudara sekalian. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Gampang diingat, bukan? Gampang diingat dan sangat simple untuk dijadikan sebagai ayat pegangan. Simple untuk diingat, susah, saudara, untuk dilaksanakan. Saya akan mengupas secara lebih rinci lagi ayat tahunan saya ini, dan saya akan bagikan jika saya mendapatkan kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Saya akan membagikan ayat tahunan saya ini dan dikupas secara satu persatu, saudara. Itu akan saya bawakan di pertemuan mendatang. Namun pada saat ini yang saya tawarkan, yang saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian, baik yang berjemaat di Gereja Golgota Tabernakel ataupun yang tidak, saya akan tanyakan kepada saudara, apakah saudara berpegang teguh kepada ayat tahunan saudara? Apakah saudara ingin bertekun di dalam ayat tahunan saudara? Kalau saya akan membagikan tema Gereja Golgota Tabernakel Inuk Bandung pada tahun ini, yaitu bertekun dalam iman di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau bertekun di dalam ayat tahunan yang sudah kita terima? Apakah kita mau mengimani ayat tahunan yang sudah kita terima di tahun 2021 ini? Bagi saudara-saudara yang sudah menerima ayat di tahun 2021 ini, teruslah mengingat ayat tersebut. Teruslah beriman dalam ayat tersebut. Laksanakanlah ayat tersebut. Bertekunlah dalam ayat tersebut. Bagi saudara-saudara yang mungkin di gerejanya tidak ada pengambilan ayat, atau mungkin ya bagi saudara-saudara yang tidak mendapatkan ayat akhir tahun, jangan berkecil hati, saudara. Saya membagikan ayat akhir tahun saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian boleh mengimaninya bersama-sama dengan saya. Yaitu, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara boleh mengimani ayat itu bersama dengan saya. Kita laksanakan ayat itu. Saudara boleh mengambil ayat itu sebagai ayat akhir tahun saudara. Mari kita laksanakan bersama-sama. Kita bertekun bersama-sama. Saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Bagi saudara yang sudah mendapatkan ayat akhir tahun, saya akan berdoa agar saudara dapat bertekun di dalam ayat tersebut. Dan bagi saudara yang tidak mendapatkan ayat tahun, saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara mau untuk mengimani ayat tersebut bersama-sama dengan saya. Mari, saya akan ajak saudara untuk berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena atas rahmat-Mu kami masih dapat diberikan kesempatan pada saat ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya segala kehidupan kami diatur oleh Engkau. Kami yakin dan percaya segala apa yang tidak pernah kami pikirkan Engkau sediakan. Kami ingin bertekun, Tuhan, di dalam ayat akhir tahun kami masing-masing.
Mungkin ada jemaat gereja Kota Tabernakel yang memiliki ayat akhir tahun masing-masing. Tuhan, kok Tuhan tolong masing-masing dari setiap jemaatmu ini Tuhan. Kau tolong agar mereka bertekun dan mengimani ayat tahun mereka sebaik-baiknya, sehingga mereka dalam tahun ini menjalani kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Begitu pula bagi jemaat-jemaatmu yang lain yang mungkin tidak memiliki ayat akhir tahun. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kedamaian dalam hati mereka dan memberikan kemauan dalam hati mereka untuk mau mengimani ayat akhir tahun hamba-Mu ini Tuhan. Saya membagikan ayat hamba-Mu kepada saudara-saudara semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan, pada tahun ini mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Tetapi kami percaya bahwa kehidupan kami selalu berada di dalam tangan Tuhan. Kiranya kesaksian hamba-Mu yang hamba-Mu saksikan pada saat ini itu dapat memberkati banyak orang dan dapat menjadi kekuatan bagi banyak orang. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di tahun lalu. Kiranya Engkau menyertai kami di tahun ini. Dan kami hanya berdoa, kami hanya memohonkan, mengharapkan doa ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menolong kami di tahun ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seperti yang sudah saya sampaikan, jika saya di pertemuan berikutnya diperkenankan untuk kembali memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara, saya akan mengupas ayat akhir tahun saya ini secara lebih rinci saudara. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.